Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita lanjutkan kajian kita sampaikan dulu belasungkawa dan turut berduka cita ya atas wafatnya ibunda dari Mas Ridwan, dan sekarang beliau sudah ada. Ahlan wa sahlan bikodomikum. Dan yang kedua adalah wafatnya kakak dari Pak Dedi ya, di Antapani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan melimpahkan rahmatnya yang sangat luas dan menaungi mereka dengan magfirah serta inayahnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadinati thayyibah nasallahu ta'ala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, ini kabar dari Palestina ya. 2 hari 3 hari ini PBB mengumumkan bahwa Palestina terutama Gaza sedang di titik paling kritisnya, karena seluruh akses, seluruh jalur masuk ke Gaza itu diblokir. Jadi tidak ada sama sekali bantuan kemanusiaan. Bahkan Hamas sudah mengancam Israel bahwa jangan sampai tidak satupun pintu kemanusiaan itu masuk, karena urusan kita tuh perang tuh antar kamu dengan saya gitu. Jangan melibatkan warga Gaza gitu. Kalau bahasa kitanya begitu. Jadi mereka tidak berani untuk face to face berhadapan dengan pejuang, tetapi memang yang diserang itu adalah sipil, dan juga akses bantuan itu ditutup habis, ditancam kelaparan. Maka kita memohon kepada Allah SWT, ini masa yang kata PBB paling kritis dari sepanjang sejarah agresi Israel. Karena tidak ada yang dimakan, jadi terancam kelaparan, bukan terancam dirudal, terancamnya kelaparan, dibuat mati kelaparan gitu. Waliyazubillah. Ini menuntut kita untuk satu perhatian, karena kata Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian, barang siapa yang tidak punya perhatian kepada urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Jadi itu wanti-wanti dari Rasulullah, orang yang tidak punya perhatian, kepedulian, bahkan empati, kesedihan saja tidak punya, kata Rasulullah, dia bukan golongan kaum muslimin. Dan yang kedua yang kita bisa lakukan adalah memanjatkan doa, terutama karena hanya itu yang kita miliki, tidak punya yang lain ya. Diplomasi terus berjalan, tapi diplomasi ya begitu, ya para diplomat tidak tahu tabiat dan karakter bangsa Yahudi gitu. Jadi ya akhirnya terus-terusan tidak pernah selesai. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang sholawat ya, masih tentang sholawat. Kemarin pertanyaan terakhir dari Pak Haji Handoyo kalau jelas di sini ya. Jadi sebenarnya redaksi sholawat itu yang pas tuh yang bagaimana katanya kan gitu. Kalau tidak salah saya itu, dan belum dijawab secara sempurna. Jadi redaksi sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW itu ada 2. Yang pertama sholawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca di sholat. Yang kedua sholawat Jibril yang kita baca, yaitu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Itu 2 redaksi sholawat yang resmi dari Rasulullah dalam hadis maksudnya, yang kita berkewajiban untuk melakukannya berdasarkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dengan perintah ayat tersebut, maka salawat itu hukumnya wajib karena ada perintah shollu, dan perintah itu menghendaki sesuatu urusan yang wajib dilaksanakan. Al-amru yaqtadil wujub, perintah itu untuk sebuah kewajiban. Nah, salawat yang bagaimana yang wajib, yaitu salawat Ibrahim yang biasa kita baca di akhir sholat, dan salawat Jibril yang tadi saya bacakan. Untuk salawat Ibrahim atau Ibrahimiyah, kita dapat membacanya secara lengkap sampai innaka hamidum majid. Kita juga bisa membacanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu ya, berdasarkan hadis Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaika. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana caranya bersalam kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kami belum tahu bagaimana salawat kepada Anda. Kemudian beliau mengajarkan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Jadi secara spesifik Nabi mengajarkan cara salawat kepada sahabat itu dengan salawat yang kita biasa baca di akhir salat ya. Dan setelah salawat dianjurkan untuk membaca doa perlindungan dari azab kubur. Allahumma na'udzuka min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ada 4 doa dianjurkan dibaca setelah salawat dalam tahiyat. Doa yang tadi, doa minta dijaga dari azab kubur. Yang kedua adalah doanya itu dijaga dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Itu yang kedua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Minal ma'sami dosa, wal maghrami dan hutang. Doa lain boleh. Yang ketiga, doa yang dianjurkan itu adalah doa meminta ampun. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakar Siddiq, doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Itu doa ketiga setelah tahiyat. Doa yang keempat yaitu sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu 4 doa dibaca setelah tahiyat. Kenapa doa setelah tahiyat itu penting? Karena itu waktu yang sangat mustajab. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ada 2 waktu yang sangat mustajab, jauful lail wa adbari kulli shalah. Ada 2 waktu yang sangat spesial dalam berdoa. Yang pertama adalah tengah malam, yang kedua adalah di setiap akhir salat. Sebelum salam. Dan setelah salam mah fokusnya zikir sebenarnya. Setelah salam itu bagiannya zikir. Kalau mau doa sebelum salam, silahkan sisipkan. Kalau para salafus saleh menyisipkan doanya untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, astagfirullah li wali walidayya, dan seterusnya. Jadi disisipkan doa untuk orang tua. Karena doa setelah salam, doa setelah tahiyat itu mustajab, sangat mustajab. Maka kita dianjurkan untuk memperhatikan waktu itu, jauful lail wa adbari kulli shalah, di setiap tengah malam dan juga di setiap akhir tahiyat. Bahkan tengah malamnya itu yang afdol itu yang menuju sepertiga. Berdasarkan hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu turun ke dunia. Tidak usah dipikirkan bagaimana turunnya, karena itu adalah yanzil nuzulan ilahiyan, untuk memberi kesempatan dan penghormatan kepada orang-orang yang beribadah di malam itu. Dan Allah bertanya, hal min mustaghfirin aghfirullah, apakah ada yang mau meminta ampun, aku akan ampuni. Yang kedua, hal min sa'ilin a'taitu, apakah ada yang meminta, memohon sesuatu, aku akan beri. Wa hal min
musta'inin au manista'ana, apakah ada yang minta pertolongan dan penjagaan, perlindungan, aku akan lindungi dan tolong dia. Jadi Allah turun ke bumi, Allah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir untuk memberi dan menyapa orang-orang yang beribadah serta menawarkan bantuan. Bahasa kita bantuan lah. Yang pertama, yang minta ampun aku akan ampuni, yang minta pertolongan aku akan tolong, yang minta sesuatu aku akan beri. Ini menguatkan hadis yang tadi bahwa 2 waktu yang Allah ijabah, yaitu jauful lail, tengah malam, dan di setiap akhir waktu sholat dimaksimalkan. Jadi setelah tahiyat beres, imamnya masih lama, itu imam teh ngadoa, itu ngalamun ngadoa itu. Nah, kita jangan malaung ngahurang sampai tunduh gitu. Data aya doa ada dibaca di jika teu boga kabutuh teh. Itu boleh bahasa Sunda, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan dalam sholat kan? Sholat. Jadi ketika imamnya lama itu makmumnya jangan mentang-mentang kesempatan, oh imamnya dalila ya, tunduk satik lah gitu. Nah, jangan ya, tidak boleh. Itu justru maksimalkan untuk berdoa. Apa saja doanya? Ya, kalau yang dianjurkan tadi 4. Kalau tidak hafal ya silahkan ya. Doa yang kita maui. Sekurang-kurangnya doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu bingung mau doa apa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa sapu jagat itu. Doa untuk semua doa. Nah, di hadis berikutnya ini memberikan motivasi kepada kita bahwa untuk menanti doa itu diijabah perlu kesabaran. Ya. Akhbarani Abu Ubaid Maula Abdurrahman wa kana minal Qura'i wa ahli al-fiqhi annahu sami'a Abu Hurairah anna Rasulullah qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kalian akan diijabah doa-doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu falam yustajab li, dengan mengatakan aku sudah berdoa namun tidak diijabah. Atau aku sudah berdoa tapi belum diijabah. Jadi jangan mengatakan perkataan itu. Kalau seseorang mengatakan perkataan itu, maka haknya untuk diijabah itu dicabut. Tiba heula ngadoa we asa teu empan-empan ieu doa teh. Nah, itu dicabut, itu saat itu dicabut ijabahnya itu. Selama kalian bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk diijabah, kalian akan diijabah. Tergesa-gesanya itu dengan mengatakan da'autu falam yustajab. Dalam riwayat lain, tergesa-gesa itu tanpa membaca sholawat. Jadi seseorang berdoa itu akan diijabah asal tidak tergesa-gesa. Lalu ditanyakan, apa yang dimaksud tidak tergesa-gesa ya Rasulullah? Karena orang yang tergesa-gesa itu orang yang berdoa tanpa memanjat sholawat, tanpa memanjatkan sholawat. Saat berdoanya gitu. Ya? Saat berdoanya. Jadi orang yang berdoa langsung to the point tanpa sholawat, eta jelema nururusuhan ngaranna. Berdoa tapi tidak mendahului dengan sholawat, itu tergesa-gesa. Orang yang rusuhan dalam berdoa. Kata Rasulullah, selama dia berdoa tidak rusuhan akan diijabah. Jadi harus tenang dalam doa. Ya, makanya tartib doa itu kan yang pertama membaca Asmaul Husna, yang kedua membaca salawat. Karena dalam hadis kullu du'ain, setiap doa la yusalla alaihi, yang tidak dihantar dengan salawat fahuwa mardud, itu tertolak. Jadi yang kedua salawat. Nah, yang ketiga adalah membaca doanya apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat ditutup lagi dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dengan sholawat yang lebih banyak ya. Jadi itu empat SOP lah, empat prosedur kita berdoa. Yang pertama baca Asmaul Husna berdasarkan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna, yang pertama. Yang kedua dengan sholawat. Yang ketiga baru kita minta apa yang kita inginkan. Yang keempat tutup lagi dengan sholawat. Itu 4 tata cara urutan berdoa.
Asmaul Husna, sholawat, isi doa, sholawat lagi. Kalau tidak mengikuti prosedur ini, apalagi sholawatnya tidak dibaca, kata Rasul itu ya'jal, seseorang yang sangat tergesa-gesa dalam doanya, dan itu tidak diijabah, tidak diijabah. Maka untuk Asmaul Husna cukup dengan satu asma. Cukup. Dua lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Tapi pertanyaannya, menyata apal Asmaul Husna tilu-tilu acan gitu. Misalnya ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin kan bisa. Ya Hayyu ya, minimal dua. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Jawadun Karim, ya Ghaniyun Hamid, selalu berpasangan tuh. Ya Azizun Hakim, dan seterusnya. Biasanya dua. Ya Ahadus Somad, ya Ahadu, ya Somad, itu Ismul Azamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu akan diijabah selama tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa itu ada dua arti. Yang pertama, tidak tergesa-gesa nunggu ijabah, lalu keceplosan lidahnya bilang, "Oh, doa saya tidak diijabah," atau "doa saya belum diijabah." Itu mencabut hak kita untuk diijabah. Yang kedua, yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah berdoa tanpa sholawat. Jadi hadisnya ada dua memang. Tergesa-gesa itu makna yang pertama adalah tanpa sholawat. Yang kedua, makna tergesa-gesa itu rusuhan, ingin cepat diijabah, dan berkata lisannya itu bahwa kenapa belum diijabah dan seterusnya. Dalam hadis Tirmizi, di sini tidak ada, di dalam Adabul Mufrad ya, sampai bawah doa ini ya. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa hakikatnya seluruh doa itu diijabah. Hakikatnya, sebenarnya pada dasarnya doa itu diijabah semuanya. Hanya saja bentuk ijabahnya itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang diijabah cereng sesuai dengan yang diinginkan. Minta mobil kasih mobil, minta istri kasih istri, minta anak kasih anak, minta rumah kasih rumah, cereng. Ya, yu'ta mimma sa'ala, diberi yang diinginkan. Yang kedua, diberikan sesuatu yang lebih pas untuk dia dari yang dia minta. Lebih baik gitu. Jadi dia mintanya mobil misalkan, tapi Allah kasihnya rumah, karena saat itu yang paling tepat untuk dia, bagi Allah itu ya dikasih rumah. Jadi diberi sesuatu yang lebih baik. Yu'ti bima afdhala minhu. Yang ketiga, yusrab anhu su, dijauhkan dari musibah yang setara dengan yang dia minta. Diganti. Misalkan kita minta, mohon maaf saya sebutkan merek, kita minta mobil Pajero misalkan. Tidak Allah kasih Pajero, tapi Allah kasih perlindungan, kasih keselamatan yang setara kalau dia berobat segede Pajero. Nah, itu namanya yusrab anhu, dijauhkan dari musibah yang setara dengan yang dia minta. Minta rumah, tapi Allah tidak kasih rumah. Namun dia diselamatkan dari musibah yang kalau dia hitung kerugiannya itu segede rumah. Jadi dijauhkan dari musibah. Nah, itu tiga bentuk Allah kabulkan doa kita. Yang pertama adalah diberi sesuai yang dia minta. Yang kedua, diberi dengan yang lebih baik, karena Allah selalu membalas yang lebih baik. Itu Allah itu kan maha berterima kasih. Di antara sifat Allah dan nama Allah itu syakur. Syakur itu Allah itu sangat dan maha berterima kasih kepada orang yang baik kepadanya. Kalau kita baik, Allah itu memberi terima kasihnya lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena namanya syakur, maha mengapresiasi, maha membalas dengan yang lebih baik, maha berterima kasih. Allah itu adalah zat yang maha berterima kasih. Dalam ayat itu, wallahu syakurun halim, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kau memberi pinjaman baik kepada saudaramu tanpa riba, maka Allah akan memberikanmu bantuan yang baik sebagaimana kau telah beri bantuan pada saudaramu. Dan Allah maha memberi terima kasih, maha memberi apresiasi, maha membalas kebaikan, dan maha lembut.
Maha murah ya. Lalu ditutup dengan ayat alimul ghaibi wasyahadah wa huwal azizul hakim. Nah, jadi itu 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Dalam hadis Tirmizi begitu. Diberi yang sesuai dia minta, kemudian diberi yang lebih baik, atau dijauhkan dari musibah yang setara yang dia minta. Dan dalam keterangan lain, ditabungkan doa-doanya itu untuk di akhirat. Jadi tidak ada doa yang nguap ke langit gitu aja, tidak ada. Tidak ada doa yang nguap, tidak ada doa yang hilang, tidak ada doa yang sirna. Seluruh doa itu diperhitungkan, seluruh doa itu didengar. Hanya saja Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi pada diri kita, sehingga memberi dan menahan sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaannya, sesuai dengan Maha kasih sayang dan Maha pengasihnya. La mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Tidak ada yang dapat menahan apa yang akan diberinya, dan tidak ada orang yang dapat memberi apa yang ditahannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu atau menguasai sesuatu tanpa seizinnya. Nah, itu kadang-kadang yang seperti itu tuh jarang kita renungkan dan sadari. Gitu. Ada kisah menarik. Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa 100 tahun meminta keturunan. Baru Allah kabulkan di usia setelah berdoa 100 tahun itu baru dikabulkan gitu. Apa hasil dari kesabaran dia berdoa sepanjang itu? Nabi saja berdoa 100 tahun. Banyak orang doa kali 1 tahun, candi ijabah ku Allah Baru 1 tahun sudah ngarumas tuh diijabah. Nabi SAW dan para nabi yang lain 100 tahun berdoa itu. Tanpa henti, tanpa putus. Karena doa hakikatnya ibadah. Doa itu nomor satunya ibadah, doa itu ibadah. Yang kedua baru permohonan. Sekali lagi, doa itu pada hakikatnya ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Dalam satu hadis lain, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu syarafnya ibadah, jantungnya ibadah. Tidak ada dua redaksi. Ad-doa huwal ibadah, ad-doa mukhul ibadah. Jadi motivasi dan niat kita berdoa yang pertama itu harus ibadah. Doa itu ibadah. Baru yang kedua permohonan, yang ketiga ketawakalan, dan seterusnya. Nah, Nabi Zakaria 100 tahun berdoa minta keturunan, tak kunjung Allah berikan. Sampai Al-Quran memutuskan istrinya infertil, wa mra'ati akhir, infertil di usia yang Nabi Zakaria 100 tahun. Bayangkan coba gimana gentingnya itu. Walhasil dengan kesabaran yang panjang, penantian yang tak ada batas, kemudian malam-malam yang terus diisi dengan permohonan kepada Allah Ta'ala. Buah dari kesabaran yang panjang dan penantian yang tiada batas itu, Allah berikan karunia yang luar biasa, yaitu seorang anak yang melebihi ekspektasi. Apa ekspektasi itu? Harapan. Nabi Zakaria hanya berdoa, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, Allah Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, beri aku turunan yang soleh. Hanya itu doanya. Tapi karena berkat kesabaran yang panjang, penantian yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, Allah kasih anak yang speknya itu bukan hanya soleh, tapi 5 spek yang luar biasa. Dalam ayatnya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya lupa awal ayatnya, tapi tengah ayatnya itu, wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Aku karuniakan Zakaria seorang putra bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, dia akan menjadi pembenar dari nabi-nabi leluhurnya, menjadi pembenar, arti penerus. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan, dan sebagai sayyid bagi kaumnya. Wa hasuran,
orang yang terpandang yang menjaga diri terhormat. Wa nabiyan, dan seorang nabi, minas sholihin, dan orang soleh. Bayangkan coba, Nabi Zakaria minta anak yang soleh, tapi Allah kasih anak yang punya 5 kriteria, 5 kualifikasi, 5 spesifikasi. Musaddiqom bi kalimatin minallah, pembenar dari risalah Allah sebelumnya, wasayyidan, pemuka kaumnya, wahasuran, yang menjaga kehormatan dan terpandang, wa nabiyan, dan seorang nabi juga orang soleh. 5. Bukan hanya itu, ada bonusnya, wa aslahna lahu zaujah, dan aku perbaiki akhlak istrinya. Nah, konon katanya istri Nabi Zakaria itu rewel, bawel, cerewet. Jadi jangan sedih kalau istri kita cerewet. Nabi Zakaria pun istrinya cerewet. Kata para ulama, kalau mau keturunan itu, kalau tadinya istri cerewet harus berubah dulu, jadi soleh dulu, baru itu. Kata ulama yang lain dalam tafsirnya, yang dimaksud itu bukan dirubah akhlaknya, tapi dirubah dari infertil menjadi fertil. Wa aslahna lahu zaujah. Tetapi kalau lihat konteksnya, ayat itu kan konteksnya itu setelah Nabi Zakaria punya keturunan, berarti yang dirubah itu akhlaknya. Karena istri beliau itu tadi banyak bicara, sehingga Allah perbaiki akhlaknya menjadi solehah, dan itu adalah bonus ke-6 untuk Nabi Zakaria atas kesabarannya. Kalau kita sabar, minta 1 dikasih 6. Kalau kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabarnya ini, kata Rasulullah SAW, di antara kalian itu semua diijabah, asalkan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dengan mengatakan aku telah berdoa namun tidak diijabah juga, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah doa-doa kita dengan apa yang kita minta atau dengan musibah yang dijauhkan dari Rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih sedih tidak berdoa ketimbang sedihku tidak diijabah. Jadi bagi beliau itu yang jadi permasalahan, yang jadi kegundahan itu kalau tidak berdoa. Bukan tentang memikirkan doa-doa itu diijabah, karena sudah yakin betul dan hakul yakin doa pasti diijabah. Tidak ada lapas doa yang menguap ke langit tanpa efek, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada doa yang menguap ke langit tanpa efek. Karena itu janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, yang minta aku kasih, kan gitu. Cuman memberinya itu Allah berdasarkan kebijaksanaan dan sayangnya pada kita tidak seperti yang kita inginkan, tapi Allah yang menentukan begitu. Ada lagi kalangan salaf mengatakan, aku perbanyak doa dan aku berharap doa-doa itu nanti diijabahnya di akhirat. Bahkan sehari semalam aku kumpulkan doa itu kurang lebih 500 doa, dan aku berharap ijabahnya nanti di akhirat. Nah, kita kan belum sampai itu. Lalu urutan kebutuhan kita di dunia, kalau kita lihat hadis Nabi SAW, nah ini ada urutan kebutuhan kita di dunia. Kalau kita mau berdoa, yang pertama adalah minta ampunan. Allahumma gfirli, kan ada hadis ini. Ya Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu? Ya Rasulullah, apabila aku bersolat, apa doa yang aku baca? Ya, berarti doa sebelum salam, ya. Ada beberapa kebutuhan kita di dunia. Yang pertama, kita disuruh minta kebutuhan yang pertama itu adalah ampunan. Karena manusia itu sesoleh apapun hampuraeun. Manusia itu sebaik apapun karunyaeun. Sehebat apapun manusia itu adalah makhluk yang paling layak untuk dikasihani gitu. Sakumaha soleh lagi manusia mah harus dikasihani gitu. Maka kebutuhan pertama manusia itu adalah ampunan. Allahumma gfirli. Kebutuhan kedua kita itu adalah rahmat, warhamni. Itu urutannya. Kebutuhan kita di dunia yang pertama
ampunan, yang kedua rahmat, yang ketiga hidayah. Wahdini. Dalam hadis lain yang keempat adalah kesehatan. Baru yang terakhir warzukni, tah warzukni mah pang bocotna, pang akhir, minta rezeki itu doa terakhir, kebutuhan terakhir itu rezeki. Yang pertama kita butuh ampunan, yang kedua kita butuh kasih sayang rahmatnya Allah, yang ketiga kita butuh hidayahnya Allah, yang keempat kita butuh kesehatan dari Allah, yang kelima kita butuh rezeki dari Allah. Ayo urang mah ngadoa teh hayo ngaduk-duk urzukni terus. Urzukni. Bukan doa-doa sujud, ada lagi itu, lain lagi. Ini doa bukan doa antar dua sujud. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca acap kali kita berdoa kepada Allah SWT. Setelah sholat, sebelum salam, di luar sholat, di waktu senggang, di waktu kita mau berdoa, di tengah malam, doa seperti ini. Minta kepada Allah ampunan, itu hajat kita yang paling pertama dari Allah. Yang kedua minta kasih sayang, itu hajat kedua kita dari Allah. Yang ketiga kita mohon hidayah, petunjuk, kemudahan melakukan kebaikan, taufik ya. Yang keempat kita mohon kesehatan. Yang kelima kita mohon rezeki. Kebanyakan manusia fokusnya itu di kebutuhan terakhir, warzukni, sampai kutilu bahasa warzukni mah. Ya Allah, warzukni, berikan aku rizki. Diterjemahkan, ya Allah, berikan, karuniakan aku rizki. Bahasa Indonesia tercukup, bahasa Sunda, paparin abdi rizki. Tilu bahasa. Mental rizki mah tilu bahasa. Nah itu faqad jama'ta laka dunyaka. Kalau kita baca doa itu, kau telah kumpulkan kebutuhan duniamu dan akhiratmu. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Itu mah doa-doa sujud, beda lagi. Tadi saya katakan beda dengan doa antara dua sujud. Ini mah doa yang menerangkan tentang kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua sujud beda lagi. Itu mah doa sujud mah lebih kepada kepasrahan, ketundukan kita kepada Allah. Jadi stressingnya berbeda. Nah kemudian hadis yang ke 655 nya, yang tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomornya ada di sini. Lalu yang keduanya adalah hadatsana Abdullah qala hadatsana Muawiyah an Rabi'ah ibnu Yazid hadatsahu an Abi Idris an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yada bi ismin aw qati'at rahim. Nah, namun ada dua doa yang Allah tidak akan ijabah. Ada dua tema doa yang Allah tidak akan ijabah. Yang pertama adalah doa untuk berbuat dosa atau zalim. Yang kedua adalah doa memutus silaturahim. Sekali lagi, ada dua konten, ada dua tema doa yang tidak akan diijabah Allah. Satu, doa untuk melakukan kezaliman atau dosa. Yang kedua, doa untuk memutus silaturahim. Ya Allah, pisahkan abdi ti saudara-saudara abdi, tak mau ijabah gitu mah. Ya Allah, jauhkan aku dari saudara-saudaraku, mau ijabah itu mah. Doa yang isinya pemutusan silaturahim tidak akan didengar, tidak akan diijabah oleh Allah SWT. Dan doa untuk berbuat maksiat, izin berbuat maksiat, itu doa tidak akan diijabah. Ya Allah, mudahkan aku untuk menang judi online, mau ijabah itu mah. Ya Allah, menangkan aku dalam judi, nggak akan diijabah. Ya Allah, lindungilah aku saat ku korupsi, amin. Ya Allah, jangan sampai korupsi ketahuan. Ya Allah, aku mohon kepadamu jangan sampai korupsi ketahuan. Nah, itu doa minta kezoliman, doa minta perbuatan zolim dan dosa kepada Allah, itu tidak akan diijabah. Dalam hadisnya itu yustajab, dikabulkan kalian permohonan kalian selama tidak berdoa untuk dosa atau kezoliman dan juga memutus silaturahim. Au yasta'jil fayaqul da'autu fala ara yastajibuli fayada ad-du'a. Subhanallah ya.
Itu menguatkan hadis sebelumnya. Jadi satu, jangan tergesa-gesa, dan menguatkan juga bahwa setiap doa itu diijabah. Tidak ada doa yang nguap, itu aja kaidahnya. Tidak ada doa yang nguap. Semua doa itu Allah perhitungkan, semua doa itu Allah pertimbangkan, maksudnya Allah terima, Allah dengar selama dia itu ikhlas berdoanya kepada Allah. Berdasarkan janjinya, berdoalah aku akan ijabah. Dan tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum, itu dua-duanya fi'il syarat itu. Ud'uni itu syarat, astajib juga jawabu syarat. Dalam bahasa Arab kalau ada syarat dan jawab syarat itu pasti. Ud'uni astajib lakum, doalah aku akan ijabah. Seperti intan surullah yansurkum, itu menjawab syarat dalam bahasa Arab itu. Kalau ada fi'il syarat dan jawab syarat itu pasti. Karena artinya syarat dan jawab syarat itu jika dan maka itu. Jika maka. Intan surullah, jika kalian tolong Allah, tolong agama Allah, ngebantu agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong urusan-urusan kalian. Wa yusabbit lakum, Allah akan teguhkan kaki-kaki kalian. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong urusan-urusan kita, urusan di keluarga, urusan di usaha, bisnis, urusan di kehidupan, urusan di sosial. Allah akan tolong kalau kita tolong agama Allah. Nolong agama Allah itu diantaranya adalah menegakkan perintah-perintah Allah, mencegah larangan-larangan Allah, kemudian menjaga syiar-syiar Allah. Dibantah sama orang sekuler, masa Allah ditolong. Ya itu kalau kita katakan itu tidak paham tafsir, karena kalau kita baca arti dari ayat itu bukan menolong Allah tapi menolong agama Allah. Allah tidak perlu ditolong, yang perlu ditolong itu agamanya. Menghadiri pengajian itu bagian dari menolong agama Allah, karena menjaga syiar, ya, menjaga syiar. Kalau uni astajib lakum dihubungkan dengan doa Nabi Yunus, la ilaha subhanaka ini untuk menegor ini, sepertinya dia kan sepertinya tidak berdoa Nabi Yunus itu. Nah, ini juga perlu dipahami ini. Doa itu tidak selamanya berbentuk redaksi permohonan. Bahkan dalam hadis, orang yang berdoa dengan cara berzikir lebih Allah kasih lebih banyak daripada yang berdoa dengan ungkapan permohonan. Kan ada hadisnya itu. Man aksara, barang siapa yang memperbanyak zikrullah, terutama tasbih, Allah akan berikan afdola mimma sa'ala. Allah akan berikan dia lebih banyak yang dia minta dengan doa. Mafhum ya? Jadi ada cara berdoa itu dengan memperbanyak zikir. Ada doa dengan cara berzikir. Barang siapa yang banyak berzikir, Allah akan beri lebih banyak yang dia minta dengan cara berdoa. Bahkan ada hadis lain, man syagolahu, barang siapa yang disibukkan baca Quran sampai tersempat berdoa. Sibuk baca Quran, tak ada waktu berdoa. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan kepada dia sesuatu yang dia minta dengan hatinya, yang dia tidak sempat bacakan dalam doanya. Kertek hatinya itu diijabah. Kita mau doa nih, tapi sibuk dengan baca Quran. Maka apa yang kita inginkan, yang akan kita baca dalam doa, itu Allah akan kabulkan dengan kita sibuk baca Quran. Itu artinya bahwa ada bentuk lain dari berdoa, yaitu dengan berzikir. Semakin banyak orang memuji dan memujanya, semakin banyak Allah memberinya lebih dari orang yang meminta dengan doanya. Itu kaidah. Semakin banyak orang memuji dan memujanya, berzikir dan terus menyebut-nyebut namanya, Allah akan beri lebih dari yang diberi kepada orang yang meminta dengan doa. Istighfar saja contohnya. Man aksara min istighfar au man adamal istighfar, barang siapa yang mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar terus, a'tallahu, Allah akan berikan kepada dia segala apa yang dia inginkan. Segala apa yang dia inginkan Allah akan berikan. Dengan sholawat juga bisa. Ada kisahnya itu.
Ada kisahnya. Mungkin pernah didengar juga. Imam Ahmad itu kan imam nomor 1 di Baghdad ya. Nomor satunya. Tidak ada ulama melebihi beliau. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri mazhabnya ikut mazhab beliau. Jadi boleh dikata Imam Ahmad itu gurunya dari para aulia dan para solihin setelahnya. Dan Imam Ahmad itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Beliau itu senantiasa, aduh habis waktunya ya. Ya cepetin aja lah. Beliau itu kadang di kesempatan-kesempatan tertentu itu, kalau bahasa kita mah belusukan lah. Tapi belusukannya belusukan ilmu, belusukan apa namanya segala macam. Bukan belusukan ka gorong-gorong tepuguh, bukan. Itu mah nyangan uka-uka ka gorong-gorong macam. Nah suatu hari beliau itu bahasa orang nama, kalau kita keliling itu papalidan. Jadi tahu-tahu nyampe di mana gitu. Beliau tiba-tiba sampai di suatu kampung ya. Lalu beliau itu ketiduran di masjid karena capek kan, tidur di masjid. Diusir ku DKM teh. Mang, ulah sare di dieu. Teu apalin eta Imam Ahmad karena kan dulu belum ada zaman kamera kan. Namanya sohor seantero jagat tapi orang belum tahu wajahnya. Orang sekarang mah semua tahu wajah. Kadang-kadang kita lebih tahu wajah daripada nama sekarang mah gitu. Diusir Imam Ahmad teh apalin eta ulama besar diusir. Mang, ulah sare di dieu cenah. Oh nya tuh pindah keluar. Sampai matahari itu agak panas di luar masjid gitu, beliau terbangun, diajak oleh orang baik. Pak, ayo ke rumah. Karena dia musafir ya, diajak ke rumahnya. Tukang roti diajak sarapan sama bos roti nih. Nah, ketika bikin roti, Imam Ahmad melihat bapak tersebut yang bikin roti itu mulutnya komat kami terus berzikir sambil zikir gitu. Plok, subhanallah alhamdulillah, kual plok, subhanallah, jadi gitu berzikir. Nah Imam Ahmad mengatakan, Pak punten tumaros, ai bapak ngada meroti bari kumat kami maca naon. Nah, zikir atau maca naon itu zikir itu. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah, zikir. Terus karena Imam Ahmad ini penasaran kondisi umat dan ilmu umat tentang agama, bertanya, apa yang Tuhan dapatkan dari zikir Anda itu? Kata beliau, aku dapatkan seluruh apa yang aku inginkan kecuali satu yang belum aku dapatkan. Ketemu Imam Ahmad bin Hambal yang saya sangat cintai itu. Kata Imam Ahmad, absyir, bergembiralah Tuhan, karena Allah telah datangkan si Ahmad bin Hambal tanpa Anda susah payah datang ke Baghdad. Sekarang ada di hadapan Anda. Oh, dirangkul itu. Subhanallah. Jadi Imam Ahmad sampai memuji orang itu bahwa apa yang Anda minta sudah Allah kabulkan. Bahkan yang terakhir Allah sudah kabulkan tanpa ada susah payah ke Baghdad. Inilah saya nih. Ahmad bin Hambal itu ini saya. Subhanallah ya. Jadi dari dulu DKM ngusir nusarete tiba heula. Gitu. Memang gitu pegawai DKM ngusir ya. Ya? Bukan Al-Kausar yang ngusir. Oh DKM-nya? Oh ada lah, ada. Ada yang dengan cara ngunci digembok gitu. Digembok tuh barang asup itu selain waktu sholat, ada yang diusir. Ala kulli hal masjid adalah tempat yang paling nyaman untuk kita beribadah, untuk kita istirahat, bahkan selama itu menjaga adab dan menjaga tata keramanya. Hadanallahu ajmain. Terima kasih perhatiannya. Sebenarnya ada yang mau disampaikan tapi nanti saja karena waktunya tidak cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.